Halo guys, welcome back bersama Daniel Yansa di sini. Nah, kemarin saya udah sharing tentang engulfing pattern, bullish engulfing dan bearish engulfing. Cuman kemarin kan kita baru bahas yang basicnya. Kita mengenal dulu pola engulfing itu seperti apa, bentuknya kayak apa, prosesnya di mana, baru sampai ke situ. Nah, sekarang ini kita maju lagi guys, gimana kita mengaplikasikan untuk menjadi acuan entry menggunakan engulfing pattern. Alright. Oke guys, langsung aja kita ke chart ya. Ini udah nampil chart di layar kita. Kita bisa lihat bareng-bareng ya. Oke, disclaimer dulu. Di sini saya bukan untuk menggurui, ini kita sharing aja ya tentang apa yang saya ketahui. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, kalian boleh tambahin juga gitu ya. Oke, ini saya menjelaskan kasih saya. Jadi langsung aja. Engulfing itu bisa muncul di pair apapun dan di time frame manapun. Jadi kita harus benar-benar maksudnya harus benar-benar detail kita mau nyari engulfing di pair apa dan di time frame berapa, karena di all time frame, di all pair itu akan muncul pola engulfing. Oke, langsung saja ke basicnya dulu ya, kita ulas sedikit. Engulfing itu polanya dua candle, satu candle dimakan, satu candle kecil dan satu candle dia dominan besar. Tapi bisa juga dua candle kecil dimakan oleh satu candle yang besar. Oke, coba kita cari salah satu contohnya ya. Kalau yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa tonton di video sebelumnya ya. Itu saya udah jelasin basic dari engulfing ini. Oke. Nah, kita cari dulu basic engulfing itu seperti apa. Nah, kita kilas dikit aja ya. Biar kalau yang pengen jelasnya kalian tinggal tonton di video sebelumnya. Alright. Right. Di sini kita udah muncul guys. Di sini udah muncul engulfing ya. Nah, pola engulfing itu seperti ini. Satu candle kecil dimakan oleh satu candle besar. Sebenarnya sih bukan satu candle, ini dua candle ya. Dua candle yang dimakan oleh satu candle yang besar. Nah, ini disebutkan namanya itu pola engulfing pattern. Nah, ini posisinya sebagai bullish engulfing. Nah, kita cari lagi contohnya. Mungkin kalau satu belum jelas, kita cari lagi dua ya, biar lebih jelas. Nah, oke, ini kita belum nemu. Oke, coba kita di time frame H1. Jadi emang di time frame berapapun ini ada guys ya. Kita home dulu. Nah, mana ya? Engulfing. Oke, engulfing. Tadi baru satu ya contohnya, sekarang kita cari satu lagi. Nah, di sini ada dua. Oke, di sini ada satu contoh lagi. Yang bearish ini kecil dimakan oleh satu candle bullish yang besar. Itu namanya bullish engulfing. Oke. Nah, kemudian gimana sih kita menggunakan bullish engulfing untuk menjadi acuan entry? Simple. Kan engulfing ini adalah satu pola yang menandakan market itu akan reversal kemungkinannya ya. Jadi kalau misalkan muncul bullish engulfing berarti kita ambil buy. Oke, sebaliknya kalau misalkan muncul pola candle bearish engulfing berarti di situ kita bisa ambil posisi sell. Contoh, di sini kita punya bullish engulfing ya. Berarti di close candle yang ini kita bisa langsung ambil open buy di sini naik itu ya. Oke, sekarang gimana sih kalau misalkan posisinya bearish engulfing? Ya sama aja ya,
mau gimana pun. Contoh. Oke guys, di sini kita punya bearish engulfing. Mana? Nah, kita tandain ya. Di sini. Ya, ini candle kecil, candle bullish kecil dimakan oleh satu candle bearish yang besar. Bahkan di sini yang dimakan itu adalah 2 candle. Berarti volumenya cukup besar. Bearish di sini volumenya cukup besar. Terbukti ketika di sini muncul engulfing, market terus turun. So, ketika di sini close candle pola seperti ini, kita langsung aja bisa ambil sell. Koreksi dulu dikit dan jebol turun, gitu ya. Oke, itu basicnya. Sekarang saya disclaimer dulu bahwa pola ini enggak 100% akurat, pasti aja ada false signalnya. Nah, untuk meminimalisir false signal itu kita bisa gunakan filter tambahan. Contoh misalkan kita gunakan support dan resisten. Contohnya seperti apa? Nah, oke. Kita bahas. Nah, di sini kita punya lagi contoh bearish engulfing. Nah, kemudian kita lihat ke belakang apakah ini area support resisten. Kayak di sini ya, berarti kita punya di sini. Kemudian kita perkecil, apakah di sini ada area resisten? Ya, betul guys. Di sini ada. Nah, di mana? Di sini nih. Kayak di sini kan di break ya, di break. Market mantul di sini. Nah, di sini awalnya berfungsi sebagai support ya. Di sini sebagai support, kemudian di break sini menjadi area resisten atau sebutannya itu adalah SBR, support become resistant. Pas banget di area ini ada engulfing di sini. Dan engulfing close di sini kita sell turun. Bearish engulfing ya, di sini ada bearish engulfing, close candle di sini kita bisa langsung ambil sell. SL-nya kita taruh di high yang ini, di engulfing ini, high di sini. Dan kita tinggal tentuin aja kita mau RR-nya berapa gitu. Yang penting pola seperti ini. Sell di sini, SL bisa di atas di sini dan TP jauh banget. Satu itu ya, contoh satu. Kalau kita gunakan filter support resistant. Oke, kita cari lagi. Oke. Di sini muncul lagi nih, di sini muncul. Mana ya? Oke. Apakah ini bisa disebut engulfing? Ya. Ini juga bisa disebut sebagai area atau pola candlestick engulfing, bearish engulfing, karena ini candlenya kecil dimakan oleh satu candle yang besar. Kita cek dulu ke belakang apakah ini adalah area resisten. Cek, oke, alright baby. Oke, di sini adalah area support resisten ya. Nah, pas banget di sini ada area support resisten yang belum ditembus ya. Kemudian di sini baru kena, ternyata dia nggak break, malah pullback lagi, pullback dan jebol turun. Simpel gak? Simpel aja sih sebenarnya. Ini bisa digunakan di pair manapun, di time frame manapun. Oke. Coba kita tes di pair apa? Misalkan kita gunakan USD JPY. Oke. USD JPY kita cari dulu patternnya, engulfingnya itu di mana? Adakah engulfing? Nah, di sini udah muncul bearish engulfing. 2 candle ini yang dimakan. Di sini ada bearish engulfing. Kemudian kita cek di sini apakah area support resisten. Oh jelas, di sini adalah area support resisten. Di sini nih resistennya. Ini support, di break bro jadi resisten, mantul, dan di sini mantul lagi, dan pas banget di sini ada bearish engulfing. Bearish engulfing, close candle di sini kita langsung aja sell. Ingat harus ada SL-nya ya. Jebol guys tuh. Cari lagi, satu lagi. Oke, kita cari lagi.
Mana kita cari lagi engulfing. Oke guys, di sini kita punya lagi bullish engulfing ya. Di sini kita punya bullish engulfing. Nah, ini dia engulfingnya. Oke. Di sini bullish engulfing, kemudian di sini ada area support. Di sini ada area support. Jadi di sini kita bisa langsung ambil buy di sini SL di low dan TP-nya jauh banget guys. Gimana? Simpel kan? Kita tinggal terus aja pelajari pola ini, terus perdalam, terus backtest, terus aja backtest seberapa akurat kalau kita entry menggunakan pola engulfing ini. Kalau menurut saya sih emang ini akurasinya bagus, tapi tetap kita harus punya batasan risk, jangan sampai terlalu overconfidence, over PD yang akhirnya ya kita kan nggak tahu ya market itu kayak gimana ke depannya. Kita hanya bisa menganalisa, membuat plan, dan ya udah kesannya gimana market. Jadi tetap kita itu harus punya batasan resiko. Sebagus apapun teknik kita, tetap kita itu harus punya batasan resiko. Karena apa? Kita ini siapa sih di market? Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan George Soros. Kita bukan orang yang bisa menggerakkan market. Kita itu hanya retail, harus tahu diri gitu. Jadi kalau misalkan mau entry posisi, ingat kita harus punya batasan resiko. Mau itu 1%, 2% per entry, terserah, tergantung kalian nyamannya seperti apa. Karena ya tiap orang punya batasan risk masing-masing. Intinya itu ya harus punya, jangan sampai kita terlalu overconfidence lah, gitu ya. Oke guys, mungkin itu aja sharing saya kali ini tentang engulfing. Oke, next kita akan bahas tentang doji candlestick. Doji candlestick itu banyak banget, nanti akan kita bahas satu-satu ya. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Kalau bisa ini kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan kalau misalkan ada yang kurang tolong tambahin di kolom komentar, dan kalau misalkan ada yang terlalu berlebihan tolong ingatkan ya. Mungkin sekian dulu dari saya dan Hansa. Thank you for watching. Sampai ketemu di konten selanjutnya. See you guys.